Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat di dunia dan insya Allah nanti nikmat di akhirat. Allah itu punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Sifat Rahman Allah itu akan diberikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Jadi kasih sayang Allah yang kita rasakan di dunia ini adalah karena Allah punya sifat Rahman, dan insya Allah kita akan mendapatkan sifat Rahim Allah itu nanti di akhirat. Sifat Rahim Allah itu besarnya 99 kali lipat dari sifat Rahmannya Allah. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan kenikmatan di dunia itu hanya 1% yang kita dapatkan. Kasih sayang Allah di dunia ini hanya 1% dan 99%-nya nanti akan kita rasakan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari pertama kita akan mendapat rahmat kalau kita puasa dengan tulus, puasa dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah, tidak ada pamrih apa-apa, maka 10 hari pertama kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. 10 hari yang kedua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita melaksanakan puasa tanpa pamrih, tanpa ada tujuan apapun kecuali hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dan 10 hari yang ketiga kalau kita puasa dengan ikhlas, dengan penuh kekhusyuan, tanpa ada kepentingan apa-apa untuk kita di dunia ini kecuali hanya mengharapkan imbalan dari Allah, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan puasa, dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman dalam surat ini, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Allah menggunakan kata kami di situ, pelakunya, karena turunnya Al-Quran itu melibatkan banyak pihak. Ada malaikat yang ikut dilibatkan dalam penurunannya, sehingga menggunakan kata kami. Nah, ini dipolitisir oleh mereka yang tidak senang dengan Islam. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak satu. Buktinya apa? Yang menurunkan Al-Quran itu kami, bukan Allah menurunkan Al-Quran itu sendiri. Bukan anzaltu. Kalau anzaltu saya menurunkan, tapi di sini anzalna. Ya. Mereka yang tidak senang terhadap Islam, mereka yang merongrong agama Islam, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak satu. Buktinya ini, Allah mengatakan kami, bukan saya. Ya. Ini sebenarnya bahasa yang dipakai oleh mereka tujuannya untuk melemahkan kita, tujuannya mereka kepingin keyakinan mereka itu kita ikuti. Yang perlu kita waspadai, dalam Al-Quran Allah berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum,
Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela terhadap umat Islam sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Memang konteks kalimat ini diucapkan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun konteks kalimat ini berlaku umum sehingga pengikutnya Rasulullah juga akan mengalami hal yang sama. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, walaupun mereka dulu adalah pengikut nabi-nabi terdahulu, tapi keyakinan mereka sudah berubah, tidak seperti keyakinan aslinya. Mereka akan berusaha untuk mengajak kita mengikuti keyakinan mereka, makanya kita harus waspada. Seringkali kadang-kadang kita mendapatkan hembusan-hembusan, gesekan-gesekan supaya kita ragu-ragu terhadap keyakinan kita sendiri. Ya, seperti lafaz dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di situ Allah mengatakan huwa. Huwa itu berarti laki-laki, katanya begitu. Makanya menggunakan kata huwa. Jadi Allah itu laki-laki. Padahal dalam konteks bahasa Arab, sesuatu yang tidak jelas jenis kelaminnya itu dikategorikan laki-laki. Jadi kalau kita menyapa orang, kita tidak tahu dia laki-laki apa perempuan, maka kita menggunakan domir laki-laki, domir huwa. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan, hu itu Al-Quran. Ada yang berpendapat ini adalah Al-Quran, namun ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini bukan Al-Quran, digunakan untuk konteks yang lain. Ya, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menurut sebagian kecil ulama mengatakan hanya pernah diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Namun banyak ulama yang berpendapat, termasuk Imam Ghazali, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun ada. Mengapa Lailatul Qadar ini ada? Rasulullah pernah mengeluh kepada Allah, pernah sambatan kepada Allah karena usia umatnya Rasulullah ini rata-rata 60 tahunan. Sedangkan umat-umat terdahulu ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Rasulullah itu merasa prihatin umatnya yang pemalas, umatnya yang sering mengeluh, ya, umatnya yang lemah. Ini kok usianya pendek. Makanya umatnya ini walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin beribadah, maka niscaya dia tidak akan mampu melampaui ibadahnya umat-umat terdahulu. Karena Allah begitu sayang kepada Rasulullah, maka Allah memberikan satu keajaiban, satu anugerah yang besar, yakni malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan, ka'alfi syahr. 1000 bulan kalau kita hitung dibagi 12 berarti 83 tahun. Sama dengan kita beribadah selama 83 tahun. Kalau satu malam saja berhasil kita dapatkan, kita beribadah sama dengan 83 tahun. Sedangkan kalau sampai 10 kali Lailatul Qadar kita dapatkan, maka sama dengan beribadah selama 830 tahun. Ini adalah sebuah keutamaan, sebuah fadilah yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan. Dalam bahasa Arab, anzala dengan nazzala itu memiliki arti yang hampir sama. Keduanya merupakan fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Inggris kalau nggak salah itu transitif, membutuhkan objek. Kalau nazala itu artinya turun, kalau anzala itu menurunkan, nazzala juga menurunkan. Cuman ada perbedaan, ulama
meneliti kedua kata ini apakah sama, ternyata ada perbedaan terutama dalam Al-Qur'an. Kalau kata anzalna itu artinya menurunkan secara sekaligus. Jadi menurut para ahli tafsir, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu secara sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Kok bisa sekaligus padahal Al-Qur'an ini turun kepada Rasulullah kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya. Kata 22 saya ingat ada sedikit budaya di antara kita, jangan menggunakan atau jangan melakukan sesuatu pada hari yang menggunakan angka 2. Katanya itu akan melahirkan banyak keluhan. Ini menurut bahasa Madura kan begitu. Ya, ini budaya mungkin orang-orang terdahulu itu pernah mengalami sehingga mereka melahirkan kepercayaan seperti itu. Tapi nyatanya Al-Qur'an ini diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada Rasulullah. Terus mengapa ulama kok mengatakan anzalnahu itu menurunkan sekaligus, sedangkan nazzala, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini juga menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Az-Zikr, nama lain Al-Qur'an itu banyak sekali. Ada Al-Furqan, pembeda yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ada Az-Zikr, Az-Zikr itu artinya sebagai pengingat. Ada Al-Kitab, sesuatu yang ditulis. Ya, Al-Qur'an, sesuatu yang dibaca. Jadi banyak nama Al-Qur'an itu. Ya. Allah menurunkan Az-Zikr saat itu menggunakan kata nazzalna, sesungguhnya kami menurunkan. Ini ada perbedaan. Kalau anzala menurunkan sekaligus, kalau nazzala itu menurunkannya berangsur-angsur. Ulama banyak yang sepakat bahwa Al-Qur'an ini turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu satu tempat di mana Allah menyimpan semua data tentang kehidupan dunia ini di Lauhul Mahfud. Jadi seseorang yang belum lahir, seseorang yang yang tidak tahu hidupnya akan bagaimana, itu sebenarnya sudah ada dalam rencana Allah. Itu di Lauhul Mahfud. Kemudian diturunkan oleh Allah sekaligus Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud itu ke langit dunia. Kalau menurut bahasa teknologi, Lauhul Mahfud itu ibaratnya server yang dimiliki oleh Allah, semuanya ada di situ. Kemudian diturunkan oleh Allah di langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu tanggal 17 Ramadan. Ada yang berpendapat saat itu Lailatul Qadarnya tanggal 17 Ramadan. Tapi ada pendapat yang lain, Lailatul Qadar itu biasanya turunnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal ganjil menurut bahasa Jawa itu tanggal likuran. Makanya tanggal likuran ini banyak orang berlomba-lomba untuk senantiasa meningkatkan amal ibadahnya, ya, karena kalau mereka bertemu dengan Lailatul Qadar maka nilai ibadahnya itu sama dengan dia beribadah seperti itu selama 83 tahun. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an setelah ada di langit dunia akan diturunkan kepada Rasulullah, ya, secara berangsur-angsur. Jadi turunnya dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu anzalna. Begitu turunnya dari langit dunia kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril, ya, itu disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kalau awal Rasulullah berdakwah di Mekah itu ayat-ayat yang turun, ayat-ayat yang mengajak kepada tauhid.
ayat-ayat yang mengajak kepada keesaan Allah. Tapi begitu Rasulullah sudah di Madinah, ayat-ayat yang turun ini sudah mulai lebih detail. Makanya ayat-ayat yang mendetail dari Al-Quran itu biasanya turunnya di Madinah. Termasuk di dalamnya itu hukum waris. Hukum waris itu ayat yang panjang karena di situ mendetail tentang warisan. Terus kemudian menikah, siapa saja yang haram dinikahi, itu ayatnya panjang karena mendetail. Dan itu diturunkan di Madinah. Karena saat di Mekah itu kebanyakan pengikut Rasulullah itu imannya masih belum kuat. Tapi begitu di Madinah, mereka yang ikut Rasulullah itu imannya sudah kuat. Karena imannya sudah kuat, mereka itu diberi oleh Allah ayat-ayat yang berbau hukum. Ketentuan ini boleh, ini tidak boleh. Tapi waktu di Mekah itu sederhana. Yang penting pokoknya mengesahkan Allah. Allah jangan disamakan dengan berhala. Allah itu jangan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Harus fokus kepada Allah. Ayat-ayat di Mekah seperti itu. Pada saat di Madinah itu lebih terperinci. Ciri-cirinya kalau ayat-ayat yang di Mekah itu, yang diturunkan di Mekah itu mengawali ayatnya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Lihat aja surat-surat yang pendek itu biasanya menggunakan ya ayyuhan nas. Tapi begitu surat-surat yang panjang yang diturunkan di Madinah itu lebih banyak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat kedua dalam surat Al-Qadar, Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka. Pertanyaan pertama kepada Rasulullah, konteks awal ayat ini kepada Rasulullah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maksudnya pertanyaan, apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Pertanyaan itu juga menyangkut waktu. Apakah kamu tahu kapan Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu Lailatul Qadar itu seperti apa? Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Rasulullah setelah turunnya ayat ini merasa terhibur. Karena apa? Meskipun umatnya Rasulullah itu usianya pendek, hanya sekitar 60 tahun, tapi kalau sempat merasakan Lailatul Qadar satu malam saja, sekali saja dalam satu tahun, dia itu sama dengan beribadah selama 83 tahun. Ini yang melegakan Rasulullah, karena umat Rasulullah walaupun usianya pendek, nanti pahalanya tidak kalah dengan umat Rasul-Rasul terdahulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian malaikat pada malam Lailatul Qadar itu berbondong-bondong turun. Warruhu fiha, malaikat Jibril ada di dalamnya, ikut turun. Jadi malaikat Jibril kalau dulu mewahyukan kepada Rasulullah, tugasnya memberikan wahyu kepada Rasulullah. Sekarang Rasul itu tidak ada, jadi malaikat Jibril tidak memberikan wahyu kepada Rasul, tapi malaikat Jibril memberikan ilham. Kalau ada orang tidur kemudian mimpi yang benar, mimpi yang berasal dari Allah, itu ada yang berpendapat ini sebenarnya tugasnya malaikat Jibril menyampaikan kepada kita. Kadang-kadang ada isyarah tentang satu hal. Kalau orang itu begitu dekat dengan Allah, para wali, para ulama kan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka sudah dekat, suatu ketika Allah akan memberitahu mereka dengan caranya. Malaikat Jibril diminta untuk menyampaikan kepada hamba yang bersangkutan bahwa akan terjadi seperti ini, akan mengalami seperti ini. Itu salah satu isyarat yang diberikan oleh Allah. Walaupun banyak yang berpendapat seperti itu tidak boleh diyakini. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar itu mulai terbenamnya matahari sampai menjelang fajar, hatta matla'il fajar, sampai menjelang fajar. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ayat yang pertama turun pada malam Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Rasulullah mendapatkan wahyu. Saat itu masih belum ada perintah untuk berpuasa.
Jadi saat itu bulan Ramadan tanggal 17, Rasulullah itu tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa, tapi karena tidak ada kewajiban makanya nggak wajib. Tapi Rasulullah sering berpuasa. Ya. Suatu ketika Rasulullah menyendiri di Gua Hira, karena kebiasaan Rasulullah kalau malam itu menyendiri di gua. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Eman Siti Khadijah itu kaya, orangnya cantik, suaminya kok senang menyendiri di gunung. Jadi Rasulullah kalau ke Gua Hira itu berjalan melewati jalan yang terjal, beliau naik, kemudian di gua Rasulullah masuk di dalamnya. Rasulullah di situ berkholwat, munajat. Rasulullah menjauhkan diri dari hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah saat itu, karena masyarakat saat itu begitu rusak. Rasulullah itu bermunajat kepada Allah untuk menghindarkan diri dari kerusakan-kerusakan kaumnya saat itu. Sampai malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah. Wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra. Rasulullah disuruh membaca. Rasulullah kaget, kok disuruh membaca? Saat itu malaikat Jibril menyodorkan sebuah tulisan kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, ma'ana biqari, saya tidak mampu, saya tidak bisa membaca karena nggak pernah belajar. Kemudian malaikat Jibril bilang lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab lagi, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat yang turun pertama kepada kita itu memerintahkan kita untuk membaca. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh membaca untuk kita. Mestinya kita harus membudayakan membaca. Apa saja yang bisa kita baca silahkan dibaca. Bukan hanya WhatsApp, bukan hanya Facebook, bukan hanya Instagram, tapi apa saja yang bisa kita baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi membacanya itu harus dengan alasan, karena Allah yang telah menciptakan. Ya, sebenarnya kita diperintahkan untuk membaca, tapi ironisnya kondisinya terbalik. Umat Islam yang diperintahkan untuk membaca, ayat pertama kali memerintahkan kita membaca, ternyata banyak umat Islam yang tidak mau membaca. Budaya membaca di Indonesia memang tidak sebesar budaya membaca negara-negara yang sudah berkembang. Di Jepang, di Korea, di Malaysia budaya membaca itu sudah begitu pesat, dan budaya menulis juga begitu. Ya, kita jangan berdalih kita niru Rasulullah tidak membaca, karena Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah itu begitu mendengar sesuatu langsung hafal. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, sekali ucap malaikat Jibril, Rasulullah langsung hafal. Dan setiap tahun Rasulullah itu dites oleh malaikat Jibril untuk menghafalkan apa yang sudah diwahyukan. Jadi Rasulullah itu walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi Rasulullah itu bisa menghafal. Kita boleh tidak mau membaca Al-Quran karena Rasulullah memang tidak bisa membaca. Kita boleh tidak belajar Al-Quran, tidak belajar membaca Al-Quran. Tapi kita harus yakin Rasulullah itu meskipun tidak membaca tulisan, tapi beliau bisa membaca dari dalam pikirannya. Rasulullah itu hafal. Ya, karena Rasulullah itu manusia paling sempurna, Rasulullah itu hafal. Di Indonesia kalau dibuat rata-rata dibandingkan dengan Korea, dibandingkan dengan Jepang yang bukan mayoritas beragama Islam, mereka di Jepang, di Korea itu 1 minggu bisa beberapa buku yang dibaca. Ya, ada guyonan yang mengatakan kalau di Jepang itu satu orang itu berlangganan koran sampai berapa jenis koran. Di Indonesia lucu katanya begitu. Di Indonesia lucu, satu koran dibaca beberapa orang. Kalau di Jepang itu satu orang membaca beberapa koran. Kalau di Indonesia satu koran dibaca beberapa orang. Ya.
Karena budaya kita masih belum seperti mereka. Ya, Malaysia itu siswa diwajibkan membaca 1 buku dalam 1 minggu. Di Korea juga begitu, bahkan sampai 3 buku yang harus dibaca. Di Indonesia belum ada kewajiban itu. Dan buku-buku yang dibagikan kepada siswa itu biasanya walaupun hanya tebalnya berapa puluh halaman saja, itu kadang-kadang baru tuntas membacanya setelah 1 tahun. Artinya setiap masuk 1 bab dibaca, setiap masuk pada bab berikutnya baru kemudian membaca berikutnya, bukan 1 buku dibaca penuh, enggak. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, pertama kali wahyu turun itu menyuruh kita untuk membaca. Ternyata membaca itu akan membuka jendela dunia. Rasulullah disuruh membaca, bukan hanya membaca tulisan saja, tapi membaca keadaan. Kita diperintahkan membaca bukan hanya melalui mata saja, kita boleh membaca. Membaca itu artinya memasukkan informasi ke dalam otak kita, baik dengan cara kita melihat, baik dengan cara kita mendengar, maupun baik dengan cara kita menyaksikan sebuah kejadian. Rasulullah diperintahkan membaca di situ bukan hanya membaca tulisan, tapi disuruh membaca keadaan. Rasulullah harus melihat keadaan di sekitarnya bagaimana. Maksud malaikat Jibril, Rasulullah setelah membaca keadaan, Rasulullah harus merubah keadaan yang terjadi. Ya, khalaqal insana min alaq pada ayat berikutnya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya Rasulullah disuruh membaca fenomena bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah bisa menjadi manusia seperti kita. Asalnya segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi janin, kemudian janin ini berisi tulang belulang, kemudian tulang belulang ini berbungkus daging. Itu kronologi yang terjadi di alam rahim manusia pada saat mau diciptakan. Allah memang mewahyukan kepada makhluknya seperti itu. Setelah tulang berbungkus daging, kemudian Allah meniupkan ruhnya, jadi sekitar 4 bulan itu manusia sudah berbentuk agak sempurna. Di situ ruhnya ditiupkan, artinya manusia mulai berdetak jantungnya sekitar 4 bulan. Makanya ada budaya neloni 3 bulanan. Itu kenapa dilakukan, supaya pada saat ruhnya ditiupkan, riwayat hidupnya itu juga digariskan, kita mendapatkan apa yang terbaik buat kita. Jadi ruh ditiupkan itu pada usia 4 bulan, ya. Dan di situ juga, saat itu juga akan dituliskan riwayat hidupnya itu bagaimana. Makanya 1 bulan sebelumnya ada budaya di tanah air kita mendoakan semoga janinnya itu dituliskan hal-hal yang baik dalam dirinya. Kemudian pada saat ditiupkan roh, kemudian dituliskan apa yang akan menjadi garis hidupnya, itu sudah dituliskan garis hidup yang baik. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita mau jujur, perintah pertama adalah perintah membaca. Rasulullah meskipun tidak bisa membaca, Rasulullah itu mampu membaca melalui akalnya, tidak melalui tulis-menulis. Apa sih manfaatnya Rasulullah kok sampai buta huruf? Ma'asyiral hadirin, itu adalah merupakan salah satu yang memang direncanakan oleh Allah. Rasulullah itu memang dibuat buta huruf. Mengapa? Kalau Rasulullah itu bisa membaca dan menulis, maka prasangka orang-orang yang ingin melemahkan Islam itu akan terbukti bahwa Al-Quran adalah karangan Rasulullah. Jadi dengan Rasulullah buta huruf itu akan memberi jawaban kepada mereka, oh, Rasulullah itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kok bisa mengarang. Ya. Dan yang luar biasa, di dalam Al-Quran itu tata bahasanya itu bukan tata bahasa manusia.
Matematikanya juga begitu. Seperti pernah saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu ada keunikan angka 19, walaupun angka 19 ini konteksnya yang pertama itu berkait dengan neraka Sakor, tapi ada yang berpendapat itu juga terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini dijaga oleh 19 malaikat, dan 19 angka ini pertama akan kita dapatkan pada surat pertama, yakni surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari 19 huruf. Saya pernah menyampaikan ini, nggak ada salahnya untuk kita ulang lagi supaya kita lebih mencintai Al-Quran. Al-Quran itu ajaib, ya. Kemudian kata ismun itu artinya nama, dengan nama Allah, ada kata bi di depannya, ya. Kata ismun itu artinya nama. Kalau kita mau hitung di dalam Al-Quran itu, ya, jumlahnya akan habis dibagi 19. Kemudian lafadz Allah di dalam Al-Quran, kalau kita mau hitung, maka jumlahnya pasti habis dibagi 19. 2000 lebih lafadz Allah disebutkan dalam Al-Quran, jumlahnya habis dibagi 19. Ar-Rahman juga begitu. Ar-Rahman ini disebutkan dalam Al-Quran 57 kali, 19 kali 3, 57 kali disebutkan. Kemudian Ar-Rahim ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kalau 115 dibagi 19 tidak bisa, karena pasti akan ada pecahannya, ya. Ternyata ada satu ayat itu akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada satu kata Ar-Rahim, itu adalah sifat Rasulullah, sehingga sifat Allah Ar-Rahim itu terulang sebanyak 114 kali. 114 kali ini sama dengan 19 kali 6. Kemudian surat dalam Al-Quran ada 114, disunahkan untuk membaca basmalah di awal surat. Disunahkan untuk membaca basmalah di awal surat, itu berarti basmalah akan terulang sebanyak 114 kali. Tapi ada satu surat dalam Al-Quran yang tidak boleh didahului dengan basmalah, surat At-Taubah. Karena di dalam surat At-Taubah itu berisi pengkhianatan mereka yang disiksa karena mereka sudah berbuat dosa. Makanya surat At-Taubah itu tidak boleh didahului dengan basmalah. Kemudian kalau tidak didahului dengan basmalah, berarti basmalah terulang sebanyak 113 kali. Ternyata tidak. Al-Quran tetap kalau kita awali dengan basmalah, semua surat itu akan terulang sebanyak 114 kali. Sebab ada basmalah ada di akhir ayat, di dalam sebuah surat. Ya, ini terkait dengan ceritanya Nabi Sulaiman yang berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi bismillah itu di awal surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah, tapi di tengah-tengah surat ada lafaz basmalah. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, basmalah itu akan tetap terulang sebanyak 114 kali. Yang luar biasa lagi, setiap surat yang didahului dengan huruf tahaji, huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, huruf nun, shad, qaf, maka huruf tersebut dalam ayat tersebut itu pasti akan habis dibagi 19. Surat Yasin, iya-nya kita hitung, sinnya kita hitung, jumlahkan pasti habis dibagi 19. Surat Toha, surat Alif Lam Mim, dan semuanya. Kalau mau kita hitung, maka niscaya pasti dalam surat tersebut akan habis dibagi 19. Kalau Rasulullah yang membuat Al-Quran, Rasulullah yang mengarang Al-Quran, tidak bisa, nggak mungkin bisa. Allah menantang kita. Rasulullah disuruh mengatakan kepada semua umat manusia, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan mampu.
walaupun semuanya itu saling bahu-membahu, saling membantu untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Salah satu contohnya ya terkait dengan angka 19 ini. Kalau manusia, jin yang membuat tidak akan bisa seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, marilah kita perbanyak amal ibadah kita, karena kesempatan seperti bulan Ramadan ini belum tentu kita dapatkan tahun depan, yang mana pahalanya bisa dilipat gandakan, yang mana Lailatul Qadar kalau kita dapatkan itu akan diberi pahala seperti 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Mari kita manfaatkan dengan baik kesempatan ini di bulan Ramadan supaya kita tidak menyesal. Mari kita pergunakan setiap detik di bulan Ramadan ini untuk senantiasa beribadah, karena itu akan menjadi sangu kita nanti di akhirat, yang mana pahala yang kita kumpulkan tidak bisa sebanyak di bulan Ramadan ini di bulan-bulan yang lain. Tapi bukan berarti di bulan yang ini kemudian kita leha-leha, tidak usah mengumpulkan pahala lagi, sudah banyak. Bukan seperti itu. Tujuannya kita diberi bonus supaya kita bisa melebihi ibadahnya umat-umat terdahulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama 10 bulan yang terakhir. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Semoga kita bisa tetap menjalankan ibadah ini dengan baik walaupun Ramadan itu sudah pergi. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, yang mana beliau itu senantiasa melakukan hal yang bernilai pahala. Sedikit pun Rasulullah itu tidak pernah melakukan dosa. Maka kita berharap kepada Allah semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Semoga Allah mempererat tali silaturahim di antara kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.